Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kopling. Jika pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu kopling, fungsinya, komponennya, konstruksinya, cara kerjanya. Pada video kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara merawat kopling pada kendaraan ya. Penasaran? Yuk kita lanjut ya pembahasannya. Nah, seiring dengan pemakaiannya kopling tentu diperlukan perawatan berkala ya. Perawatan yang berkalanya adalah pertama penyetelan pedal kopling. Nah, terlihat pada gambar ini pedal kopling, kemudian ini lantai mobilnya. Di sini ada jarak. Nah, pedal kopling ini kan bergerak ya karena ditekan. Nah, ini ada jarak main. Di sini posisi di atasnya karena dibatasi oleh pembatas di sini. Ya, kalau ditekan dia akan ke bawah ke sini. Nah, apa yang disetel? Disetel adalah jarak yang A ya, pada gambar ini yang perlu disetel. Nah, di setiap kendaraan itu memiliki perbedaan standarnya ya, jadi perlu dicek ke buku manualnya terlebih dahulu jika ingin menyetel pedal kopling ini ya, jarak pedal kopling ini. Kegunaan dari penyetelan ini adalah memastikan jarak pedal ini tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, apa yang terjadi jika terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, kita bahas. Jika terlalu tinggi, penekanan yang terjadi pada unit kopling akan terlalu besar. Ya, gaya tekannya akan terlalu besar. Kemudian jika terlalu rendah, gaya tekannya akan terlalu kecil. Nah, kalau terlalu tinggi, gaya tekannya terlalu besar, efeknya adalah terjadi kerusakan ya, bisa terjadi kerusakan jika terus-menerus pada beberapa komponen unit kopling, biasanya pada release valve ataupun pada tuas pendorong, jadi master ya, itu yang bisa terjadi kerusakan jika pedal koplingnya terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, nah ini akan menimbulkan pemutusan putaran mesin tidak maksimal ya, karena terlalu rendah ini penekan tidak menekan dengan sempurna sehingga kampas koplingnya itu masih terhubung. Ini akan kesulitan memindahkan atau oper transmisi ya, memindahkan kecepatan di transmisi, di persneling. Itu kegunaan dari botolan ini. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Nah, ini di sini ada baut penyetelnya di sini. Jadi baut penyetel ini bisa diputar untuk mendorong batas pedalnya atau memundurkan batas pedalnya. Nah, jika didorong kan ini akan semakin rendah pedalnya. Jika dibelakangkan dia akan semakin tinggi pedalnya. Ya, jadi penyetelannya ada di sini. Ya, itu perawatan atau penyetelan berkala yang perlu dilakukan pertama. Kemudian yang kedua adalah penyetelan kebebasan silinder ya, maksud sini adalah silinder master silinder ya, yang di atas ya, master silinder. Nah, batang pendorong dan murid penyetel ini bagian satu. Jadi di sini ada batang pendorong. Jadi gerakan dari pedal itu kan diteruskan ke batang pendorong, kemudian ke master silinder ya. Nah, di sini ada baut penyetel. Ya. Ini ada free play-nya ya, kita harus setel. Ya, jadi dari jarak sini sampai sini nih perlu disetel. Jarak kosongnya. Ya, jarak kosongnya ini perlu disetel. Biasanya itu 20 mm atau 2 cm jarak kosongnya. Ini nggak boleh terlalu banyak ya.
Ini jarak kosongnya perlu di setel dari sini. Jadi kegunaan dari penyetelan ini adalah memastikan posisi awal dari piston di master silinder itu berada di paling luar, ya, di batas ring luarnya. Jadi kalau misalkan ini disetel, ini bisa mendorong piston, ya, mendorong piston master silinder, ya, keluar ke dalam, ataupun membuatnya disetting ke paling luar. Nah, ini kita setting paling luar. Nah, jaraknya adalah di sininya 20 mm. Ya, ini terkait posisi piston di master silinder. Ya, di sini kan ada pistonnya nih untuk menekan minyak hidrolik. Ya, ini penyetelan kebebasan silinder. Nah, jadi itu harus dibedakan, ya. Yang tadi ini kan, kalau yang pertama tadi ini jarak ke lantai, jarak main pedalnya. Kalau ini jarak kosongnya, replaynya. Kita perlu setel kebebasan silinder. Nah, kita lanjut. Penyetelan tuas pembebas, ya, ini yang ketiga. Nah, tuas pembebas ini kalau di komponen unit kopling kemarin kita bahas, kita sebutnya adalah release fork, ya. Ini letaknya adanya di dekat unit kopling, di bagian dekat gearbox, ya, dekat gearbox. Ini kan di dalam unit koplingnya nih, ya. Ini di dalam unit kopling, ini di bagian luar gearbox, ini perlu disetel. Nah, di sini terhubungnya sebenarnya ada gambar master silinder bawah, ya. Ini silinder bawah yang merubah gerakan hidrolik menjadi gerakan mekanis, ya, gerakan dorong. Nah, ini perlu disetel apakah gerakan dari posisi standar sampai mendorong itu jaraknya berapa, ya, jarak yang bebas tuas. Nah, ini tidak boleh terlalu kosong, ya, karena ini nanti akan mempengaruhi gaya tekan ke koplingnya, ya, gerakan kopling. Ya, jadi tinggal nyetelnya tinggal dari sini saja. Ya, itu penyetelan yang ketiga. Nah, poin 1, 2, dan 3 ini perlu dilakukan secara berkala, ya. Jadi nanti itu bisa dilihat dari tabel berapa kilometer perlu dilakukan. Biasanya ini dilakukan, ya, setiap 20.000. Ya, ini sih gampang, ya, bisa di-setel kapanpun, ya. Kemudian itu saja sih perawatan yang perlu dilakukan. Ya, jadi nanti setelah perawatan ada perbaikan. Kalau misalkan itu masih ada kerusakan, itu namanya perbaikan. Jadi ini untuk mencegah terjadinya kerusakan, ya, ini perlu dilakukan poin 1, poin 2, poin 3. Karena kalau tidak dilakukan poin 1, poin 2, poin 3 ini akan menyebabkan kerusakan pada unit kopling, terutama pada kanvas kopling dan juga pada plat penekan ataupun release bearing, ya. Jadi ini berpengaruh pada komponen seluruh unit kopling. Nah, di sini ada beberapa tips mengoperasikan kopling manual. Karena kalian sebagai pengguna mobil perlu informasi ini. Dan teman-teman juga, teman-teman siswa sebagai calon mekanik perlu juga nanti ketika menjadi mekanik perlu diinformasikan kepada customernya bagaimana cara mengoperasikan kopling agar tidak terjadi kerusakan. Ya, jadi agar tidak sebelum waktunya umur kanvas koplingnya itu belum waktunya ganti, ternyata lebih cepat. Nah, ini jangan, supaya tidak terjadi seperti itu. Bagaimana cara mengoperasikan kopling manualnya biar lebih awet? Nah, yang pertama adalah hindari injak pedal kopling setengah di RPM tinggi. Nah, jadi kalau kita menginjak kopling itu perlu sampai full, ya. Kalau misalkan dilepas, ya langsung dilepas, ya.
kemudian RPM-nya dijaga di RPM rendah, jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan koplingnya setengah, RPM-nya tinggi, ini putaran mesin setengah terputus, setengah masih nyambung ya, jadi masih ada penekanan, tapi RPM-nya terlalu tinggi sehingga gesekan yang terjadi di kanvas kopling dan plat penekan itu terlalu tinggi. Otomatis ini akan mengakibatkan keausan yang berlebih. Kemudian poin yang kedua, gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan kendaraan. Ya, jadi tidak boleh kita sampai di RPM-nya limit, ya itu nggak boleh. Sebelum sampai ke limiter itu sudah harus dipindah ke gigi yang lebih besar, ya karena ini akan menyebabkan keausan juga di kopling. Dan juga kalau misalnya merembet lagi ke unit transmisi. Kemudian yang ketiga adalah saat mobil sedang melaju, hindari kaki kiri itu terus menempel di pedal kopling ya. Jadi ini beberapa pengemudi ya, kalau lagi melaju itu kaki kirinya masih nempel di pedal ya. Ini dikhawatirkan dia masih menekan, padahal mobil itu putaran mesin dibutuhkan masih menyalurkan tuh, masih menghubung. Tapi kalau misalkan pedal koplingnya masih tertekan ya, ini bisa dikhawatirkan terjadi gesekan yang berlebih ya, koplingnya menekan, artinya penghubungan kanvas kopling dengan flywheel itu tidak maksimal. Nah, ini yang nanti akan mengakibatkan keausan yang berlebih ya, panas yang berlebih. Nah, ini juga plat penekannya bisa jadi akan rusak karena penekanannya tidak maksimal ya, penekanan di kanvas. Kemudian yang keempat, hindari menahan laju kendaraan dengan cara menginjak pedal kopling tengah agar mobil tidak mundur. Artinya gini, kalau misalkan mobil berhenti sebentar gitu ya, di tanjakan gitu, kita sebaiknya tidak menahan kendaraan dengan menahan gas ya, menahan kopling di setengah supaya mobilnya nggak mundur. Nah, lebih baik mobilnya berhenti, kita rem, kemudian di rem tangan ataupun rem kaki. Jadi jangan menahan kendaraan dengan kopling setengah ya, itu nggak baik karena nanti akan merusak komponen unit kopling pada bagian kanvas dan plat penekannya. Kemudian yang kelima, lakukan penyetelan pedal kopling secara berkala ya. Ini tadi ya, yang poin yang pertama penyetelan pedal kopling, yang kedua penyetelan kebebasan silinder, yang ketiga penyetelan release fork atau tuas bebas ya, dilakukan secara berkala. Ya, itu saja pembahasan yang kita lakukan di video kali ini. Video kali ini hanya membahas tentang perawatan ya dan tips mengoperasikan kopling manual. Untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan tentang overhaul ya, bagaimana cara memeriksa setiap komponen unit kopling yang dibongkar ataupun cara memperbaikinya ya. Demikian video kali ini. Jika ada masukan silakan tulis di komentar. Jika ada pertanyaan juga silakan tulis di komentar ya. Jika ada tips tambahan untuk memastikan kopling manualnya itu lebih awet, silakan tulis juga di komentar ya. Kemudian jika ada perawatan yang perlu dilakukan tapi belum tercantum di sini juga silakan tulis di komentar ya, dan juga klik like kemudian subscribe untuk terus menyimak video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan juga untuk kepada seluruh siswa, kerjakan tugas selanjutnya dari video. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.